Baik, mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami kembali bersyukur karena pada siang hari ini kami kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini boleh mengingatkan kami kembali, sehingga kami tahu apa yang harus kami buat dan kami lakukan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh memahami, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, harusnya yang khotbah sekarang adalah Pendeta Dr. Kurniasari, tapi saya tidak tahu ini kenapa sampai jam segini belum kelihatan. Ya, baik, tapi tidak apa, kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, ya, baik dari Kejadian maupun dari 1 Petrus. Ya. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tentu pernah merasakan yang namanya senang dan sedih, ya kan? Senang dan sedih. Dan kadang-kadang kalau senang mah jangan dikatakan lah ya. Kalau senang mah pasti bahagia, gembira, begitu kan? Kita bersuka cita. Nah, tetapi kalau sedih itu bisa menjadi satu hal yang sangat menekan di dalam kehidupan kita. Dan kadang kita menyebutnya sebagai satu penderitaan. Memang ukuran penderitaan bagi setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang hanya kecil saja, masalah yang kecil, yang sepele dikatakan, aduh ini adalah suatu penderitaan. Tapi bagi orang lain, itu masalah kecil, itu bukan penderitaan, itu masalah biasa, begitu kan? Lalu kemudian ada juga masalah yang besar, ya, yang sangat besar bagi orang tertentu merasa bahwa masalah itu, pergumulan itu, wah itu suatu yang besar ya. Orang bisa heboh gitu kan ya dengan masalah itu. Tapi bagi orang tertentu mungkin itu mah masalah yang sudah biasa gitu kan. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan masalah penderitaan bagi tiap-tiap orang itu mungkin ukurannya berbeda-beda. Tapi yang jelas adalah Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Coba aja, sejak manusia itu lahir ya, pasti dia punya masalahnya sendiri ya. Kayak bayi aja juga kan, dia biasanya ada di perut mamanya, tenang ya, hangat begitu. Waktu udah 9 bulan dia harus keluar melihat dunia. Makanya kita lihat kadang-kadang begitu bayi keluar kan nangis. Wah gitu kan. Nah, jadi mungkin itu katanya mah menunjukkan bahwa dia itu yang sudah biasanya aman tenang dalam perut ibu. Tiba-tiba dia harus keluar dari perut ibunya dan merasakan suasana yang berbeda. Ya, makanya seorang anak seringkali ingin dekat dengan mamanya. Kan dia apa? Ya 9 bulan lah dibawa-bawa gitu, dia aman, tenang begitu kan ya. Nah mungkin, tapi bayi kan gak bisa ngomong ya, gak bisa cerita. Ya, tapi mungkin, mungkin ya, gak tahu ya, mungkin yang meneliti bisa tahu tentang hal ini. Tapi mungkin itu merupakan satu hal yang bagi seorang bayi itu adalah suatu hal yang baru. Yang mungkin membuat, bisa dikatakan penderitaan, bisa juga tidak begitu kan ya. Lalu kemudian ketika dia besar, menjadi seorang anak-anak ya. Dia juga dengan pertumbuhan perkembangannya kadang-kadang itu bisa jadi satu masalah, bisa juga jadi tidak ya dengan perkembangannya. Bagi orang tua juga kadang-kadang waduh ini sudah anak, udah dilahirkan menjadi besar, kadang-kadang dia mau bawa maunya dia sendiri si anak ya. Nah, kalau masih kecil ya lari sana lari sini kita masih bisa tangkap, masih bisa kendalikan. Ketika dia remaja dia itu sudah mulai tidak bisa dikendalikan. Karena sudah punya keinginan sendiri dan pengen mau-maunya sendiri. Apalagi sudah pemuda ya. Wah sudah pilihannya itu, keputusannya itu sesuai dengan apa yang menurut dia baik ya. Dan kadang-kadang ini bisa menjadikan satu masalah. Jadi persoalan penderitaan, pergumulan baik bagi orang yang bersangkutan maupun bagi orang tuanya. Ya, dalam hidup ini kita masing-masing pernah menghadapi masalah bukan? Ya. Hubungan pribadi kita sendiri, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan lingkungan, dengan teman sekerja, ya.
Kadang-kadang kita mikir, waduh ini pergumulan saya sangat berat sekali, susah sekali ya menghadapi semua ini. Rasanya saya ini udah gak kuat ngadepin orang model seperti ini. Bisa gitu kan ya. Itu ya kadang-kadang menghadapi orang saja kita kadang-kadang bisa jadi tertekan ya. Orang yang misalnya tidak bisa diajak kompromi, orang yang tidak bisa diajak bekerja sama, orang yang kadang-kadang menjengkelkan kita. Karena kita mikir aduh kita susah. Orang itu bikin lagi ulahnya, itu bikin kita sakit hati melulu, begitu kan ya. Kadang-kadang kita menganggap itu satu penderitaan dalam hidup kita ya. Padahal mungkin bagi orang lain tidak. Nah sekarang kita melihat di dalam kehidupan Yusuf dalam Alkitab ya yang sudah kita baca tadi ya. Kalau kita lihat ya hidupnya luar biasa. Memang Yusuf ini disayang oleh bapaknya karena dia itu lahir dari ibu yang dicintai dia ya. Dari mamanya Yusuf, Rahel ya. Rahel itu adalah memang wanita yang dicintai oleh bukan oleh Yakub. Ya, oleh Yakub ya. Ya. Dia dicintai ya. Kan memang sebetulnya cintanya sama Rahel tuh cerita kalau kita lihat di Alkitab ya. Dari awal dia cintanya sama Rahel. Tapi kalau di adat waktu itu, pada waktu itu seorang adik enggak bisa melangkahi kakaknya yang nikah duluan. Makanya waktu itu Yakub mau menikah dengan Rahel. Begitu dia menikah lalu cadarnya dibuka, yang ada itu bukan Rahel tapi Lea gitu kan. Itu dia buat jadi aduh kenapa kok Lea gitu kan ya. Nah, tapi memang harusnya begitu gitu kan ya. Padahal yang dicintai adalah Rahel. Akhirnya dia mau bekerja 7 tahun lagi ya di Laban. Dan akhirnya bisa mendapatkan Rahel gitu kan. Dan akhirnya Lea yang lebih dulu dapat anak. Rahel itu yang terakhir. Rahel punya anak 2 itu. Yusuf dan Benyamin. Nah gitu ya. Jadi Yakub itu sangat sayang kepada anak-anak ini. Karena dilahirkan juga oleh Rahel istri yang dicintai oleh Yakub. Begitu. Nah, sehingga ini membuat apa? Iri hati daripada kakak-kakaknya itu, ya, yang 11 orang itu. Nah, sehingga waktu Yusuf disuruh oleh bapaknya pergi ke ladang, ya, ke tempat di mana kakak-kakaknya sedang menggembalakan kambing domba, kakak-kakaknya berpikir apa? Jahat karena dia apa? Mereka itu iri hati, ya. Tadinya mau dibunuh. Ya, mau dibunuh, tapi kemudian diingatkan oleh Ruben, jangan dibunuh katanya gitu kan ya. Untungnya apa sih kita mau bunuh si Yusuf katanya gitu kan. Akhirnya mereka ya udah buang ke sumur yang kering. Nah bayangkan ya kalau kita membayangkan kita jadi Yusuf pada waktu itu ya. Dia itu punya hati yang baik sama kakak-kakaknya. Tapi begitu datang kakak-kakaknya langsung tangkap, langsung tanggalkan jubahnya. Gimana gempur enggak? Takut enggak coba disergap sama kakak-kakaknya? Kaget pasti kan? Wah sebagai manusia dia merasa takut ya. Kenapa? Kok saya diperlakukan seperti ini? Memang di Alkitab gak diceritain ya. Tapi kalau kita bayangkan itu pasti seperti itu. Kenapa? Kok saya diperlakukan seperti ini? Lalu kakak-kakaknya, udah sini kamu ya sini masuk dalam sumur dulu. Jeblosin ke dalam sumur ya. Wah tambah pasti itu Yusuf merasa apa? Sangat ketakutan sekali. Nah, tapi itu harus dijalaninya, ya, harus dijalaninya. Di tengah ketidakmengertiannya, dia tetap apa ya, mau nggak mau kan, istilahnya dibully lah sama kakak-kakaknya. Ya, zaman sekarang disebutnya dibully gitu kan. Nah, lalu setelah itu tadinya mau biarkan mati begitu kan, tapi ada saran dari kakaknya, ya, jangan kita jual aja, ya, jual aja. Akhirnya, waktu Ruben pergi, kakak yang menyarankan supaya jangan dibunuh. Tadinya pikir kalau misalnya masuk ke sumur itu Ruben mau selamatkan. Tapi ketika dia pergi ada perlu, ternyata si Yusuf itu sudah dikeluarkan lalu kemudian dijual kepada pedagang Midian. Ya, orang-orang Midian yang mau pergi ke Mesir ya dijual. Nah di sini Yusuf pasti juga merasa, waduh kok saya diperlakukan seperti ini ya di tengah ketakutan, di tengah ketidakmengertiannya ya. Pasti perasaan kita kalau kita diperlakukan seperti itu gimana? Takut ya. Pasti kita juga tertekan ya. Dengan perlakuan dari kakak-kakak yang dianggapnya adalah kakak-kakak yang disayang yang akan menjaga dan melindungi. Tapi yang didapat adalah
dibully seperti itu ya. Dan kemudian dia dijual. Dan akhirnya dibawalah sama pedagang Midian itu ke Mesir. Sampainya di Mesir, dia dijual lagi sama Potifar, ya. Potifar itu pejabat pemerintahan lah, ya, di situ ya. Nah, lalu kemudian dia bekerja. Nah, memang Yusuf pastilah hatinya sebagai seorang manusia, dia merasakan sedih ya, kenapa kok saya ini diperlakukan seperti ini oleh kakak-kakak saya, begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, Yusuf itu bekerja dengan baik. Dilihat nggak ada keluhan, dia nggak mengeluh ya. Karena apa? Karena dia percaya kepada siapa? Tuhannya Israel. Ya. Jadi di tengah ketidakmengertian, ya, perasaan takut, perasaan ya banyaklah campur aduk lah pasti ya. Kalau misalnya si Arda diperlakukan begitu bagaimana? Mungkin pasti juga bingung ya. Kenapa keluarga saya seperti itu, jahat gitu kan dia dalam hati ya. Jahat gitu kan ya. Lalu tapi dia itu oke lah. Ya mungkin kalau dibahasakan ya. Oke lah Tuhan, ini kakak-kakakku sangat jahat sekali menjual aku gitu kan ya. Memperlakukan aku dengan kejam gitu kan. Tapi ya oke lah, aku tetap percaya engkau tetap baik bagiku, begitu kan. Nah sehingga apa, di rumah Potifar dia bekerja dengan baik sehingga Potifar juga percaya kepada dia ya. Wah sangat disukai, disenangi, bahkan istri Potifar juga jadi suka dan senang sama Yusuf. Nah sampai diajak yang gak benar, tapi Yusuf tuh punya hatinya percayanya sama Tuhan ya. Di tengah situasi yang sulit ya, seperti itu tetap percaya pada Tuhan, lalu diperlakukan dibully lagi gitu kan sama istri Potifar kan, dibully lagi gitu kan. Nah, tapi ya Yusuf tetap pegang prinsip untuk takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah sampai akhirnya harus masuk ke penjara. Di penjara dia bertemu dengan juru minum dan juru makanan. Juru minum, juru makan ini punya mimpi. Yang satunya ya istilahnya intinya mah yang juru makan itu bakal digantung, juru minum itu bakal dibebaskan karena tidak bersalah ya. Ternyata waktu Yusuf mengartikan mimpi juru minum dan juru makan ini betul. Waktu mereka dipanggil, juru makan itu dibunuh. Dan juru minum itu kemudian diangkat kembali menjadi pejabat melayani raja. Begitu. Tapi waktu Yusuf bilang ke si juru minum juru makan itu, dia bilang, nanti kalau kamu sudah bebas, ingat saya ya, supaya saya itu istilahnya saya tidak bersalah loh ada di penjara ini. Tapi kenyataannya apa? Dibully lagi, ya, boro-boro diingat. Juru minum itu udah gak ingat lagi sama Yusuf gitu kan. Karena dia sudah senang, dia sudah bebas ya. Dibiarkanlah si Yusuf itu gitu kan di dalam penjara. Nah tapi di sini kita lihat ya Yusuf tetap berharap dan percayanya kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Raja Firaun itu dapat mimpi. Dia bingung ya mau ngapain dengan mimpinya ini. Baru juru minum itu ingat ya. Di sini ada tangan Tuhan yang membuat juru minum itu jadi ingat. Ya, untuk apa? Si juru minum itu ingat kepada Yusuf. Akhirnya, juru minum itu akhirnya mau gak mau harus ngomong, oh Tuanku Raja, di penjara ada seorang Ibrani yang bisa menafsirkan mimpi. Ya, si Yusuf itu namanya, kata Raja. Oh panggillah si Yusuf itu untuk mengartikan mimpiku. Ya, akhirnya dia dipanggil, lalu Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun. Bahwa akan terjadi 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Nah sehingga akhirnya waktu dijelaskan tentang mimpi Raja Firaun ini, Raja Firaun bilang, lalu bagaimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Lalu kata si Yusuf, kalau begitu Tuanku, sekarang adalah 7 tahun masa kelimpahan. Kita harus betul-betul mengatur ya gandum ini supaya tetap bisa ada, kita kumpulkan gitu ya. Untuk apa? Mengantisipasi 7 tahun kelaparan nanti. Ya. Lalu si raja bilang, oke, bagus sekali itu. Lalu tapi siapa nanti yang akan bisa mengatur semuanya ini? Orang yang paling tepat adalah kamu, katanya gitu kan ya. Nah itulah akhirnya Yusuf diangkat ya oleh Firaun.
Nah, gini ceritanya ya. Kalau mau cerita lebih lanjut lagi, ceritanya seru. Ada dalam Alkitab tuh kesudahannya bagaimana ya. Nah, tapi yang jelas adalah Yusuf sampai situ dibawa sama Tuhan menjadi pejabat di Mesir. Bahkan orang kedua daripada Raja Fir'aun. Nah, kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Saya pikir dia sebagai manusia pasti tekanan-tekanan yang dia lalui itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Ya, diperlakukan tidak baik oleh kakaknya, lalu kemudian udah dijual kemudian dia dibully lagi sama istri Potifar, lalu kemudian jebloskan ke penjara, lalu dibully lagi gitu kan ya. Bayangkan ya, penderitaan, kalau Bosit bilang ini penderitaan, ini adalah penderitaan ya. Penderitaannya banyak loh ya. Tapi kenapa yang membuat dia bisa tetap bertahan, tetap kuat? Karena dia punya hati untuk Tuhan, tetap ada. Jadi bayangkan kalau kita lagi punya masalah bagaimana? Pasti kita loyo. Mau bikin ini, mau bikin itu, boro-boro ada semangat, bener gak? Kepengennya udahlah males. Masalahku lagi berat. Ya, persoalanku lagi berat. Ya, aku gak kepengen ini, gak pengen ke gereja. Aku gak kepengen melayani Tuhan. Untuk apa? Lebih baik aku di kamar saja, males gitu ya. Apalagi bosen, gitu-gitu terus ke gereja juga gitu kan. Ya, jadi bikin kita malas ya. Tapi Yusuf enggak. Dia walaupun di tengah tekanan yang luar biasa dalam kehidupannya itu, dia tetap semangat mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia dengan semangat ya, dengan penuh tanggung jawab sehingga justru waktu di penjara pun dapat kepercayaan dari kepala penjara. Hebat gak? Hebat loh. Bisa gak kita gitu? Di tengah kita kesulitan, di tengah kita hidup kita tertekan, kita tetap semangat dalam menjalani hidup. Tapi apa loyo? Loyo atau semangat? Herbert, semangat. Semangat. Walaupun sekarang belum bisa pulang, boleh semangat? Semangat ya. Iya. Percaya kepada siapa? Tuhan. Ya. Karena hatinya terpaut kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan itu tetap baik di tengah situasi yang sulit dalam kehidupannya. Dia tetap percaya Tuhan itu baik adanya, baik adanya, gitu ya. Sehingga dia tetap percaya menjalani kehidupannya yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan masalah yang luar biasa ya. Kalau tertekanlah ya, dalam kehidupan kita juga sama kan. Pak Denny tadi udah cerita bahwa sebagai manusia itu kita nggak lepas. Tekanan tuh banyak macam ya. Baik masalah pribadi kita, masalah hubungan dengan orang, masalah sakit penyakit ya, terus masalah pekerjaan atau masalah apa saja itu bisa menjadi tekanan. Ya masalah pribadi kita sendiri aja, enggak hubungan dengan orang lain, kita punya masalah dengan persoalan sendiri. Kenapa saya menjadi orang yang seperti ini? Kenapa saya itu begini? Saya tuh kepengennya enggak begini, tapi saya jadi begini, gitu kan? Nah itu. Kadang-kadang kita buat jadi susah, gitu kan? Nah itu. Tapi ya itu, kita tetap kalau punya hati percaya kepada Tuhan, kita tetap akan memiliki semangat. Jalan terus ya, laksanakan apa yang menjadi tugas kita ya. Tanggung jawab kita tetap kita kerjakan walaupun masalah banyak. Tekanan boleh banyak, gak punya duit gak apa-apa ya. Tetap kita jalan gitu. Kita gak punya duit sedikit aja udah langsung aduh gimana gitu kan ya. Saya juga sama suka pusing kalau gak punya duit. ya gitu ya. Aduh gimana, tapi bukan berarti kita diam, kita putar otak bagaimana caranya supaya kita bisa mengerjakan sesuatu, bisa menghasilkan duit gitu kan ya. Tapi dengan cara yang benar gitu kan. Sambil kita berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Nah seperti itu ya. Tapi tetap hidup ini walaupun tekanan banyak, tetap harus punya semangat ya. Semangat dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun itu membuat kita menderita. Nah itu seperti Yusuf. Sampai pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi pejabat. Bahkan orang kedua di Mesir. Nah Yusuf kemudian memahami mengerti kenapa dia ada di sana. Betul ada rencana Tuhan di situ. Apa yang terjadi? Yusuf memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa menyelamatkan keluarganya. Karena memang betul terjadi kelaparan yang hebat, kelaparan yang sangat luar biasa ya. Sehingga orang-orang susah, banyak yang mati. Tapi kemudian Yakub menyuruh anak-anaknya yang tinggal di tanah Kanaan,
suruh pergi ke Mesir membeli gandum. Pergilah mereka ke sana, ceritanya panjang, dibaca sendiri. Tapi pada akhirnya Yusuf memang menolong saudara-saudaranya ini, orang tuanya. Sampai pada akhirnya orang tuanya dan keluarganya itu pindah ke Mesir. Itulah ceritanya kenapa bangsa Israel kemudian ditindas oleh orang Mesir. Itu pertama kali ya. Jadi karena kelaparan mereka pindah ke Mesir. Ya, tapi kenapa Yusuf tidak memiliki perasaan marah, benci ya kepada kakak-kakaknya? Karena dia katakan bahwa ya kamu memang mereka-rekakan yang jahat sama aku. Tapi aku tahu ini Tuhan izinkan dengan tujuan untuk menyelamatkan kalian. Itu dia. Dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena hatinya terpaut kepada Tuhan sehingga dia tetap di tengah penderitaannya mampu tetap taat kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian kalau dalam Petrus kita lihat juga bagaimana Tuhan Yesus harus menderita. Ya. Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus. Dan kemudian apa? Untuk menjalankan misinya. Apa misinya? Mati di kayu salib. Dan ketika dia menjadi manusia, dia menghadapi banyak penderitaan. Ya. Ketika dia memang tidak diceritakan usia dia itu hanya diceritakan dari lahir sampai umur 12 tahun dia ada ceritanya di sini. Tapi setelah itu tidak ada ya. Di situ tidak diceritakan, tapi pasti ada kehidupan di situ. Kemudian dia muncul kembali pada saat dia usia 30 tahun dan dia kembali mulai melayani. Ya. Dan ketika dia melayani, ya kita melihat bagaimana para ahli Farisi, ya ahli Taurat membuli Yesus. Ya, ketika Yesus mengajar, mengadakan mukjizat dan sebagainya, dia juga dibuli. Bahkan dia difitnah, ya difitnah. Sampai akhirnya dia dihadapkan kepada Mahkamah Agung untuk diadili kepada Pontius Pilatus, diadili untuk apa? Disalibkan. Ketika dia mau disalibkan, di sini kita lihat bahwa dia sangat dihina sekali, ya. Dia diejek, dia diludahi, kemudian dia dipakaikan mahkota duri, ya, dan kemudian dicambuk dan kemudian dia harus mengangkut salibnya sendiri ke Bukit Golgota. Dan akhirnya dia harus dipakukan tangan kaki ya di kayu salib. Ya. Kalau kita bayangkan apa yang dialami oleh Yesus, bagaimana penderitaannya, sakit enggak? Sakit, ya, sangat menyakitkan. Enggak dipaku aja juga udah diejek-ejek begitu kan ya, udah dibully begitu. Itu pasti sangat menyakiti perasaan. Apalagi sampai dicambuk, sampai dia dipaku, ya itu sangat menyakitkan sekali. Ya, kalau kita melihat ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus tetap jalanin itu? Karena ada visi, ada tujuan Bapa yang dia lihat, yaitu apa? Dia lakukan semua itu. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia ciptaannya. Manusia yang berdosa. Ya, sampai akhirnya dia memang betul mati. Nah sekarang di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi penderitaan yang kita anggap itu adalah penderitaan dalam hidup kita, Tuhan izinkan. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap bisa taat? Percaya kepada Tuhan di tengah situasi sulit kita? Kita mah kesulitannya masih belum seberapa lah. Ya, dibanding dengan Yusuf, dibanding dengan Tuhan Yesus, benar gak? Ya, kesulitan-kesulitan kita mah nggak terlalu bagaimana lah. Gitu kan ya. Tapi kadang-kadang itu kita ngerasa waduh besar banget gitu kan ya. Berat banget gitu kan ya. Ya. Kenapa gitu kan ya. Nah itu seperti itu. Kadang kita teriak-teriak. Aduh kenapa begini. Harusnya saya gak begini. Gimana sikap kita? Ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap bisa tenang. Bisa tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap taat kepada Dia. Karena kita belajar mempercayai bahwa di tengah situasi sulit yang merupakan penderitaan mungkin buat kita,
Sebetulnya di situ Tuhan sedang membuat satu rencana yang indah untuk kehidupan kita. Pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya, ya. Ada tujuannya. Apa yang kita rasakan? Saya sendiri nggak apa ya. Ya, saya sempat mengalami beberapa hal belakangan ya, tahun lalu sampai sekarang dengan sakit dan sebagainya, begitu kan ya, yang nggak pernah direncanakan oleh saya. Tapi Tuhan izinkan, karena Tuhan izinkan ya, gimana ya? Kita harus menerima gitu ya, nggak bisa berontak-berontak. Tuhan nggak mau, saya nggak kepengen, gitu kan ya, nggak bisa. Tuhan izinkan. Dan kadang saya nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidup saya. Ya kan? Kadang nggak paham. Tapi saya hanya tahu adalah bahwa Tuhan punya tujuan yang indah untuk saya secara pribadi. Itu membuat saya lebih lagi melihat, mengenal siapa Tuhan. Dan membuat saya lebih bisa lagi mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Ya. Terutama sakit penyakit. Ya, sakit penyakit yang belakangan. Atau mungkin kita juga mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Itu membuat kita harus lebih belajar berhikmat sama Tuhan. Bijaksana dalam menggunakan keuangan. Dan juga membuat kita menjadi lebih belajar percaya kepada Tuhan. Dan tujuannya adalah apa? Selain untuk menyelamatkan kita sendiri, tapi saya percaya bahwa banyak orang di sekitar kita yang melihat kita juga di tengah situasi sulit. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap percaya, tetap belajar taat kepada Tuhan dalam menghadapi situasi sulit itu? Atau kita banyak mengeluh, kita banyak memberontak sama Tuhan, lalu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik pada akhirnya? Ya. Tapi itu akan menjadi kesaksian dan akan membuat orang pada akhirnya melihat, oh ya, Tuhannya dia luar biasa ya. Di tengah-tengah kesulitan yang dia alami, dia tetap bisa belajar taat dan percaya kepada Tuhan. Aku tahu dia tuh sulit, aku tahu dia tuh susah, tapi dia tetap punya iman, tetap memiliki semangat dalam hidup, dalam melayani Tuhan. Wah, sangat luar biasa sekali Tuhan itu. Siapa sih Tuhannya dia? Ya, aku pengen juga kenal siapa Tuhannya dia itu. Ya. Dengan sikap taat dan percaya kita, jangan salah, di sekeliling kita itu banyak mata yang melihat kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi penderitaan, bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan, saya kira itu akan menjadi berkat buat orang sekeliling kita melihat situasi itu dan berharap bahwa itu akan membuat dia juga hatinya semakin dekat kepada Tuhan, semakin juga belajar percaya kepada Tuhan, ya, ketika menantikan pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, beberapa minggu lagi kita akan merayakan hari Paskah. Nah, sekarang ini kita sedang menjalani Prapaskah, yaitu bagaimana kita mengingat kembali bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Dia sudah mengorbankan dirinya, menghinakan dirinya, mengosongkan dirinya demi untuk menyelamatkan kita. Dia tetap taat, percaya sampai akhir dia menjalani apa yang dia harus alami, penderitaan yang harus dia alami dalam kehidupannya. Adakah kita juga tetap bertahan dalam kesulitan kita saat ini, penderitaan kita saat ini apapun bentuknya, dan tetap percaya kepada Dia dan taat kepada Dia. Bukan karena sekeliling kita, tapi karena kita melihat Tuhan kita itu layak untuk kita percaya, untuk kita taati. Jadikanlah kehidupan Yesus menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesulitan yang dialami dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena kami sungguh diingatkan kembali akan bagaimana tindakan Engkau, sikap Engkau dalam menghadapi penderitaan dalam hidup. Engkau tetap setia, Engkau tetap taat sampai akhir melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapa. Tuhan, mampukan kami
supaya kami juga sungguh boleh belajar. Baik Yusuf, dalam kehidupan Yusuf maupun terutama dalam kehidupan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar untuk tetap percaya dan tenang. Mungkin saat ini di antara kami ada yang mengalami kesulitan yang begitu berat. Penderitaan yang dirasakan sebagai penderitaan yang berat dalam hidup. Tapi ajar kami Tuhan untuk kami tetap percaya. Kami belajar taat dan melaksanakan tanggung jawab kami dengan tetap penuh semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami dan memberkati kami dan menguatkan kami, memampukan kami untuk firman ini hidup dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.